Saudara, informasi advertorial dapat Anda saksikan dalam segmen berikut ini. Saudara, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, diantaranya melalui gerakan panen raya jagung yang dilaksanakan di Kampung Pulau Tinggi, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya. Jagung menjadi primadona kedua setelah komoditas padi, apalagi harga jagung pipilan yang semakin baik. Program Swasembada Jagung tahun 2025 adalah target pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan melalui penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar di seluruh Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung nasional sebesar 4 juta ton atau lebih, serta memperkuat ketahanan pangan nasional dengan tidak perlu lagi melakukan impor jagung pakan. Di Aceh, Kabupaten Aceh Jaya diharapkan akan menjadi salah satu lumbung produksi jagung untuk Provinsi Aceh, selain Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Biren. Berdasarkan data, capaian luas tanam jagung tahun 2024 Kabupaten Aceh Jaya sebesar 1.539 hektar. Ditemui saat gerakan panen raya jagung di Kampung Pulau Tinggi, Kecamatan Pasiraya, Bupati Aceh Jaya mengapresiasi hasil panen yang ditoreh petani setempat. Melalui gerakan panen jagung ini, diharapkan dapat menambah semangat para petani untuk memanfaatkan potensi lahannya untuk menanam jagung. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami pemerintah sendiri dan juga bagi kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Harapan daripada pemerintah Aceh Jaya melalui perpanjangan tangan yaitu dinas terkait yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, semoga selain tani padi ini, petani jagung juga merupakan adalah salah satu program strategis yang untuk membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Tanaman jagung tidak hanya memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, namun bisa mendukung sektor peternakan. Oleh karena itu, Polri berkomitmen tidak hanya mendukung keamanan, namun juga tetap terlibat aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui sektor pertanian. Polda Aceh bekerjasama dengan pemerintah daerah itu saling bahu-membahu dalam edukasi tentang cara memanen dan mengendalikan hasil panen untuk harga yang tinggi. Yang kedua, bagaimana cara bercocok tanam, waktu yang tepat, di pemilihan bibit yang baik, dan memberikan bantuan tenaga untuk kesuksesan acara penanaman ketahanan pangan ini. Itulah, makanya kita selalu kerjasama dengan stakeholder, kerjasama dengan Bulog untuk mencegah adanya tengkulak-tengkulak. Kita siapkan dulu nih barangnya supaya bagus, supaya harganya juga tetap bagus. Kalau tidak bisa dilaksanakan pengeringan yang baik, bagaimana cara yang baik? Nah, inilah kita akan kerjasama dengan Bulog, mungkin pengadaan dryer, pengadaan apa lagi, supaya harga itu stabil dan petani tetap diuntungkan. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Aceh Jaya mendapat alokasi bantuan benih jagung kerjasama Polri seluas 1.421 hektar bersumber dari dana APBN dan sudah dilakukan penanaman mencapai 100%. Pihaknya juga berharap ke depan Kabupaten Aceh Jaya menjadi salah satu kabupaten sentra produksi jagung di Provinsi Aceh. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama sejumlah unsur terkait memanen jagung serentak di Desa Pulau Tinggi, Kecamatan Pasiraya, Aceh Jaya. Panen jagung di daerah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah dalam ketahanan pangan nasional. Kegiatan panen jagung serentak di Desa Pulau Tinggi, Kecamatan Pasiraya, dihadiri oleh Kapolda Aceh, jajaran Dinas Pertanian Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta ratusan petani. Panen tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat sektor pertanian, khususnya jagung yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat di wilayah Aceh Jaya. Data dari Dinas Pertanian Aceh Jaya mencatat bahwa luas areal jagung di Aceh Jaya mencapai 1.421 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 850 hektar telah ditanami dengan realisasi panen saat ini seluas 521 hektar. Sementara produktivitas jagung rata-rata di daerah Aceh Jaya mencapai 4,91 ton per hektar.
Harapan kami ke depan, pemerintah benar-benar hadir menjamin para petani untuk mencapai taraf kesejahteraan. Dimulai dari bagaimana menjamin stabilitas harga jagung. Apalagi kami di Pasiraya ini saat ini tengkulak yang ada itu sangat minim dan sering sekali barangnya dulu diambil, kemudian setelah pulang dari gudang di Medan mereka baru bayar hasil petani. Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, Safwandi menegaskan, pemerintah daerah bersama Dinas Pertanian Aceh akan terus melakukan pendampingan, mulai dari penyediaan bibit unggul, penyuluhan, hingga membuka jalur distribusi agar hasil panen petani dapat terserap secara maksimal. Pertama kita mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda ke wilayah kita yaitu ke Aceh Jaya. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami pemerintah sendiri dan juga bagi kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Harapan daripada pemerintah Aceh Jaya melalui perpanjangan tangan yaitu dinas terkait yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, semoga selain petani padi ini, petani jagung juga merupakan adalah salah satu program strategis yang untuk membangkitkan perekonomian rakyat khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Panen serentak ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan musim tanam, tetapi juga motivasi bagi petani di kecamatan lain di Aceh Jaya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan pihak terkait, para petani optimis hasil panen mendatang akan lebih baik dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Dari Aceh Jaya, Musliadi, TVRI melaporkan. Sementara itu, untuk membantu UMKM naik kelas, khususnya dalam hal digitalisasi, Bank Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Lokakarya Level Up UMKM yang merupakan rangkaian dari Mesir Raya Festival 2025 pada Sabtu pagi. Kegiatan ini membahas penguatan identitas brand dan strategi digital marketing untuk UMKM dengan menghadirkan Rizky Arif, CEO dan founder Human sebagai pembicara. Mesir Raya Festival 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh ini diikuti oleh 97 UMKM yang diharapkan menjadi ajang strategis untuk meningkatkan daya saing, memperkuat ekonomi lokal, sekaligus memperkenalkan Aceh sebagai destinasi inovatif di bidang UMKM dan keuangan syariah yang inklusif. Salah satunya dengan menggelar Lokakarya Level Up UMKM dengan menghadirkan pembicara Rizky Arif dengan tujuan untuk memperkuat identitas brand UMKM, mengoptimalkan strategi digital marketing, membuat produk lebih menarik dan kompetitif di pasar. Sementara itu, salah seorang pelaku usaha UMKM di bidang ija pinggang, Nur Laili, mengatakan seminar ini sangat membantu dalam meningkatkan wawasannya dan bersikap kompetitif serta dapat bersaing dan bersanding dengan produk-produk yang sudah berada di kancah internasional. Menurutnya, sangat dibutuhkan sikap berani dalam berwirausaha dan menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan memiliki ciri khas tersendiri. Untuk produk saya ija pinggang bisa lebih membuat motif-motif dan menciptakan rancangan model yang membuat orang penasaran dan mau membeli. Selama ini pemasarannya bagaimana? Alhamdulillah lancar. Mereka sudah mulai mencari karena kita ada di media sosial, Instagram, TikTok, dan Tokopedia. Nur Laili memproduksi produk UMKM yang masih dikerjakan di rumah. Namun, ia memiliki sebuah galeri kecil di teras yang digunakan untuk pemasaran produknya. Ia mengaku dari hasil penjualannya, ia mendapat keuntungan sebesar 25 juta rupiah per bulan. Dari Banda Aceh, Teguh Ferry, TVRI Aceh melaporkan.